Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama PROMITI. Metode PROMITI atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang multi kriteria yang digunakan untuk pemilihan alternatif Pemilihan alternatif berdasarkan jumlah kriteria. Metode PROMITI ini menggunakan perbandingan pasangan atau pairwise comparison antara alternatif dan alternatif lainnya untuk menentukan mana yang lebih disukai berdasarkan bobot dan preferensi dari setiap kriteria. Hasil akhirnya nanti akan berupa peringkat dari alternatif-alternatif yang digunakan. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat metode PROMITI. Untuk langkah-langkah yang ada di metode ini, itu ada menentukan kriteria dan alternatif, itu udah pasti ya. Terus bobot, menentukan bobot maksudnya. Terus ada menghitung fungsi preferensi. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung indeks PROMITI. Untuk indeks PROMITI ini ada leaving flow, entering flow, sama net flow. Dan di akhir kita akan mengurutkannya atau merankingnya. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah yang ada di metode PROMITI. Dan sebelum masuk ke kasusnya, file yang digunakan di video kali ini, yang ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Untuk kasus yang akan kita gunakan di video kali ini kasusnya pemilihan lokasi terbaik untuk mendirikan pabrik baru. Ini untuk data awalnya. Di sini ada 4 kriteria, yaitu ada biaya tanah, aksesibilitas, keamanan dan infrastruktur. Untuk alternatifnya ada 5 ya. Ini nama daerah, ada 5 nama daerah. Terus untuk kriteria, setiap kriterianya kita kasih kode dari C1 sampai C4 biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang. Terus untuk atribut kriterianya itu ada 2, yaitu ada cost sama benefit. Untuk atribut cost ini berarti semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit, semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Kriteria ini akan digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif yang ini. Jadi setiap alternatif ini akan dievaluasi oleh kriteria yang ini. Dan untuk setiap alternatif kita kasih kode juga dari A1 sampai A5. Terus di tabel selanjutnya ada bobot nih. Bobot ini akan merepresentasikan seberapa penting setiap kriteria dalam pengambilan keputusan. Dan ini bobotnya ya. Ini bobot yang belum dinormalisasi nih. Untuk menormalisasi bobot, ini rumusnya. Kalian tinggal kayak gini aja nih. Kita hapus dulu ya yang ini. Bobot dibagi jumlah dari semua bobotnya ya. Jadi kayak gini, kita pakai sum untuk menjumlahkannya. Nanti ya hasilnya akan muncul ya. Untuk jumlah bobot yang sudah dinormalisasi itu jumlahnya harus 1. Jadi kalau kita sum itu jumlahnya 1 ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk bobot. Setelah kita punya tabel kriteria, alternatif, dan bobot, kita bisa mempunyai matriks keputusan yang seperti ini nih. Di sini kita isi dengan kode kriterianya ya. Transpose dari kolom kode. Di sini kita isi sama kode alternatif.
Untuk datanya kita isi pakai yang ini aja, copy paste aja, atau kalian bisa kayak gini, Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya matriks keputusan, di langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai selisih kriteria yang ini. Ini rumusnya, yang D ini ya, yang di atas. Untuk yang HD, yang ini yang di bawahnya, ini rumus untuk menghitung nilai preferensi yang ini. Jadi kita buat tabel kayak gini dulu ya. Ini berarti kita akan membandingkan baris A1 dengan baris A2. Pakai yang ini ya, A1 dikurangi A2. Untuk yang ini artinya kita akan membandingkan A1 dengan A3. Jadi baris A1 dikurangi A3, begitupun seterusnya ya. Ini udah dibuatin kayak gini. Jadi kita bisa kayak gini aja. Ini tuh baris A1 dan A2. A1 dikurangi A2 kayak gitu. Ini kita nggak bisa fill down langsung ya, karena ini A1 semua nih. Kita bisa buat absolute untuk baris A1 nya, pencet F4 2 kali kayak gitu, terus Ctrl D untuk yang 4 pertama ini. Untuk yang selanjutnya, ini berarti A2 dikurangi A1 nih, berarti kayak gini, A2 dikurangi A1, yang di sini A2 dikurangi A3, A2 dikurangi A3. Karena ini ngurut juga ya, kita bisa dari A2 A3 ini kita bisa membuat baris A2 nya absolut juga untuk barisnya. F4 2 kali, terus Ctrl D aja untuk fill down, dan begitupun seterusnya ya. Kayaknya langkah yang ini kita percepat aja. Setelah kayak gini nih, setelah kalian menyelesaikan yang kolom 1, kriteria 1 maksudnya, kita bisa Ctrl R aja untuk fill right. Jadi nanti nggak perlu capek-capek ngisi satu-satu ya. Dan setelah kita punya nilai selisih kriteria, langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai preferensi. Yang HD ini nih, ini rumusnya. Nilai preferensi ini akan bernilai 1 kalau D yang ini ya lebih dari 0, dan dia akan bernilai 0 kalau D lebih kecil sama dengan 0, kayak gitu ya. Jadi karena ada dua kondisi, kita akan pakai function if aja nih. Kita panggil functionnya, di argumen pertama kita masukin logiknya. Jadi kayak gini aja nih, if sel yang ini lebih besar dari 0, dia akan mengembalikan nilai 1 yang ini ya. Kalau false berarti dia tidak lebih besar dari 0, dia akan mengembalikan nilai 0, kayak gitu aja. Enter, dan kita tinggal Ctrl D aja nih, Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Jadi kita punya nilai preferensi yang seperti ini. Ini bobot untuk apa nih? Kita panggil aja deh ya. Kita transpose dari bobotnya yang ini, yang udah dinormalisasi.
Setelah kita punya nilai selisih kriteria dan nilai preferensi, langkah selanjutnya kita akan menghitung indeks preferensi multi kriteria. Ini rumusnya. Ini sama aja sih ya sebenarnya. Rumus yang pertama itu digunakan kalau bobot yang kalian pakai itu berbeda-beda, kayak yang di video ini nih. Ini beda-beda kan semuanya. Jadi kita pakai rumus yang ini, yang pertama. Kalau kriterianya mempunyai bobot yang sama, kalian pakai yang ini aja nih. Jadi ini 1 dibagi M. M itu jumlah kriteria. Jadi ini kayak 1 dibagi 4, nilainya 0,25 kan ya. Berarti keempat kriteria kalian punya bobot 0,25 semua. Dan di video kali ini kita pakai yang pertama ya, karena bobot yang kita pakai itu berbeda-beda. Jadi ini dihapus aja nih. Untuk menghitung indeks preferensi multi kriteria ini katanya jumlah dari bobot dikali HD atau nilai preferensi ini ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, bobot. Untuk bobotnya kita buat absolut untuk barisnya saja, dikali yang HD ini ya, nilai preferensi ini kayak gini. Terus enter aja, nanti hasilnya muncul. Dan kita Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Ini warnanya keubah juga ya, kita ubah dulu. Untuk mencari nilai Q ini atau preferensi multi kriteria, kita tinggal menjumlahkannya saja, karena kita udah mengalikan bobot sama nilai referensinya ya, preferensi maksudnya. Jadi kita tinggal sama aja nih dari kolom yang ini, baris maksudnya. Udah, kita tinggal Ctrl D aja. Hasilnya akan seperti ini. Kita ubah lagi nih warnanya. Setelah kita mendapatkan indeks preferensi multi kriteria, di langkah selanjutnya, ini kita buat matriks dulu ya. Untuk mengisi matriks ini, kita tinggal kayak gini aja nih. Di sini berarti di baris 1 kolom kedua, berarti yang ini ya, baris 1 kolom kedua. Yang Q-nya ini nih yang diisiin. Berarti ini kayak gini. Terus ini baris ke 1 kolom ketiga. Berarti yang ini ya, nilai ini yang dimasukinya. Ini baris 1 kolom keempat, berarti yang ini nih. Ini baris ke 1 kolom kelima, yang ini. Ini untuk baris kedua kolom ke 1, berarti yang ini ya, nilai yang ini yang kita masukkan, nilai Q-nya. Berarti kayak gini aja nih, dan begitu pun seterusnya ya. Setelah kita mempunyai tabel indeks preferensi multi kriteria ini, di langkah selanjutnya kita akan menentukan indeks dari Prometi. Ini rumusnya untuk living flow yang ini nih. Terus ini entering flow. Ini rumus untuk net flow yang ini. Untuk menghitung ini kita pindahin dulu ya dari sini. Kita isi kayak gini aja nih. Ctrl D, Ctrl R,
kita akan menghitung living flow dulu ya. Untuk living flow ini rumusnya, ini katanya 1 dibagi N dikurangi 1. N itu jumlah alternatif ya, terus dikalikan dengan jumlah dari Q nya ini. Berarti kayak gini aja lah, langsung aja nih, 1 dibagi N dikurangi 1 ya. Kita pakai tanda kurung dulu. 1 dibagi N itu jumlah alternatif, berarti 5 ya, karena kita pakai 5 alternatif nih. 5 dikurangi 1, terus dikali jumlah dari QAB. QAB ini preferensi A terhadap B, berarti yang baris ini ya. Jadi kita kali dengan sum dari baris ini. Harusnya kayak gini ya, kayaknya bener deh kayak gini. Kita enter aja, terus Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Ini udah bener kan ya, baris ketiga ngejumlahin baris ketiga. Iya udah bener. Dan selanjutnya kita akan menghitung entering flow. Sebenarnya rumusnya hampir sama ya, cuma beda di Q nya aja nih. Kalau untuk yang living flow itu QAB, berarti yang baris, sedangkan entering flow itu QBA, berarti kolom nih. Jadi kalau living flow itu menghitung total baris yang Q nya ya ini, sedangkan untuk yang entering flow ini menghitung total kolom. Jadi kita bisa kayak gini aja nih. Tapi kalau di sini nggak bisa di drag ya. Jadi kita hitung dulu di sini nih untuk entering flow-nya. Kita kayak gini, 1 dibagi 5 dikurangi 1 dikali sum dari ini kolom yang pertama ya. Terus enter, nanti hasilnya akan muncul. Setelah kayak gini, kita tinggal Ctrl R aja, nanti dia akan otomatis ya kayak gini. Ini udah benar harusnya. Di sini kita tinggal transpose aja, biar kita nggak perlu menghitung satu persatu ya. Jadi kita hitung di sini dulu nih. Kita transpose dari yang ini kayak gitu. Itu untuk living flow dan entering flow. Sekarang kita akan menghitung net flow-nya. Berarti yang ini ya. Untuk menghitung net flow, kita hanya perlu mengurangkan A. Kok A sih? Ini nih, living flow dikurangi entering flow. Jadi tinggal kayak gini aja. Living flow dikurangi entering flow. Kayak gitu, tinggal Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Dan di langkah terakhir kita akan merankingnya ya, atau mengurutkan hasil dari net flow nya. Jadi kita pakai function rank nih. Di argumen pertama kita masukin value nya, di argumen kedua kita masukin range nya. Untuk range nya kita buat absolute. Dan ketiga, ini untuk ordernya ya, kita mau mengurutkan nilai terbesar ke terkecil. Jadi kita tulis 0 aja nih kayak gitu, dan tinggal Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Jadi kesimpulannya ya kayak gini ya, A2 itu merupakan lokasi yang terpilih untuk mendirikan pabrik baru karena dia punya nilai yang terbesar ya, net flow yang terbesar. Kita highlight deh kayak ini.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah perhitungan metode Prometheus menggunakan Microsoft Excel. Dan sepertinya cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.